Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Betani El Betel Solo Baru. Kita mengucap syukur saudara kalau setiap hari kita boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh membuka mata kami boleh menjalani hari ini dengan berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kegiatan kami boleh mengandalkan Engkau, kami boleh terus berpegang dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan kami memilih keputusan kami berdasarkan pikiran kami sendiri Tuhan, tapi biarlah kami boleh memilihnya karena kami mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini saya mau membawakan satu perikop firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai 36. Saya bacakan beberapa ayat di awalnya karena di situ saya mau membagikan apa yang saya pribadi tangkap tentang perikop ini, saudara. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara, kalau kita mau membaca di perikop sebelumnya, Yesus itu dielu-elukan di Yerusalem. Jadi perikop sebelumnya itu bercerita di mana ketika Yesus itu dipuji-puji gitu ya. Yesus dipuji-puji dengan perbuatannya di Yerusalem. Nah, kita bayangkan saudara, ketika ada satu tokoh gitu ya, ada satu public figure gitu yang sedang naik daun gitu ya, sedang dielu-elukan. Pasti ada orang-orang yang ingin bertemu dalam tanda kutip, entahkah dengan apa yang maksud orang tersebut ingin bertemu dengan Yesus. Tapi pada waktu itu di latar belakang sebelumnya itu Yesus sedang naik daun gitu ya, dia sedang dielu-elukan gitu, dan ada satu orang yang beberapa orang Yunani itu yang mencari Yesus gitu. Dan apa yang Yesus katakan sama murid-muridnya ketika ada orang yang mencari, seharusnya kan kalau kita terkenal gitu kan seneng ya, wah kita terkenal, dikenali sama banyak orang yang mencari kita harusnya seneng. Tapi ketika Yesus ini dicari, dia malah mengatakan satu hal, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dimuliakan yang dimaksud Tuhan Yesus di sini itu adalah apa, saudara? Dia menceritakan tentang kematiannya Yesus. Ini jarang sekali ya, saudara, ada orang yang dia itu dengan bangga, dia dengan sukacita itu menceritakan kematiannya besok. Karena normalnya itu hal yang paling tidak enak untuk dibicarakan itu adalah soal kematian. Karena siapa sih yang mau untuk membicarakan, oh besok nanti kalau aku mati itu aku maunya mati martir gitu, atau aku nanti maunya tuh dirajam batu, atau nanti aku maunya matinya tuh kayak Yesus disalib. Pasti sangat jarang sekali kan ada orang-orang yang memperkatakan itu gitu. Dan di sini Yesus katakan Anak Manusia akan dimuliakan. Memang di sini Yesus mengajarkan tentang kematian itu bukan akhir dari segalanya, saudara ya. Kematian itu bukan berarti udah berakhir gitu. Tapi ternyata ketika Yesus itu mengalami kematian, disalib ini tadi, ternyata disitulah letak di mana Yesus itu dimuliakan. Bukan ketika Yesus dielu-elukan ketika dia naik keledai dan dia jalan, tiba-tiba semua orang menyembah dia.
Justru bukan itu dimuliakan, tapi dimuliakan itu adalah ketika dia boleh mati untuk menebus dosa manusia gitu. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir itu memang untuk menebus dosa manusia dengan jalan dia disalib, saudara. Nah, sekarang aplikasinya dalam kehidupan kita ya, saudara. Kita ini dilahirkan untuk apa? Apakah kita ini dilahirkan untuk hanya menjadi orang yang sukses? Ataukah kita hanya dilahirkan untuk menjadi orang yang terkenal dalam tanda kutip? Engkau mungkin jadi seorang dokter yang terkenal, atau mungkin kau jadi seorang artis yang terkenal, ataukah cuma sekedar seperti itu? Ataukah ada panggilan lain yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita ketika kita dilahirkan? Poin pertama yang saya mau sampaikan, yang saya dapat dari perikop ini adalah jangan takut ketika kita menghadapi yang namanya kematian, saudara. Kematian yang saya maksud di sini tuh bukan hanya kematian jasmani, tapi kematian rohani, saudara. Nah, apa itu sih kematian rohani? Seperti ini ya, yang saya maksud itu ketika kita gitu punya satu panggilan gitu ya. Kita lahir, engkau mungkin terpanggil menjadi orang yang berbisnis gitu ya. Jangan takut ketika engkau itu berbisnis, engkau harus dalam tanda kutip maaf saudara, yang saya maksud bukan kematian rohani ya, tapi maksudnya kematian kedagingan kita. Nah, jangan takut ketika engkau berbisnis, engkau harus mematikan kedaginganmu. Seharusnya engkau bisa dapat laba 100.000, tapi karena engkau berjalan dalam panggilan, engkau hanya bisa menikmati 20.000, karena yang 80.000 harus engkau tabur gitu ya. Nah, seperti itu kematian-kematian daging yang harus kita alami ketika kita melakukan panggilan kita, itu yang sebenarnya waktu itulah kita dimuliakan oleh Tuhan. Bukan ketika kita dipuji-puji, wah luar biasa ya worship leadernya, wah luar biasa ya khotbahnya. Tapi ketika kita bisa melakukan panggilan kita di dalam Tuhan, disitulah letak di mana kita dimuliakan oleh Tuhan. Itu yang pertama yang saya dapat. Yang kedua adalah di ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hidup kita ini seperti biji gandum itu, saudara. Kalau kita tidak mati secara kedagingan, kita tidak akan bisa berbuah hidup kita. Jadi ada satu statement yang sangat memberkati hidup saya, di mana benih itu harus mati supaya tumbuh gitu. Kita kan nggak bisa ya menanam benih itu untuk tetap dia ya udah biji aja gitu, terus kita berharap biji itu tiba-tiba di sampingnya ada buahnya. Nggak bisa. Buahnya itu ya dari biji itu ya harus ditanam dulu, nggak kelihatan, harus dikasih pupuk. Kita tahu ya, pupuk itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak enak gitu ya, itu kan dari kotoran gitu kan, harus dikasih itu dulu. Tapi dari nggak enakan itu, dari ketidaknyamanan itu, tiba-tiba tumbuhan, tiba-tiba tumbuh buah gitu, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan gitu sama orang lain. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita itu menjadi biji, kita harus mati dulu secara kedagingan supaya kita bisa tumbuh, supaya hidup kita itu bisa dinikmati sama orang lain. Jangan sampai malah kita cuma menikmati buah dari orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa menghasilkan buah untuk orang lain, saudara. Jadi dari perikop ini tadi kita belajar dari hidupnya Yesus gitu ya. Kita belajar dari dia tidak takut, meskipun dia tahu aku nanti akan mati, akan mengalami kematian di salib. Dia mungkin tahu di salib itu seperti apa rasanya. Dia tahu bagaimana nanti ketika dia masuk ke kubur, dia harus menghadapi kematian. Tapi Tuhan Yesus tidak memikirkan tentang itu, tapi dia memikirkan tentang, oh aku tuh mau dimuliakan sama Allah, aku mau untuk menjadi biji yang mati gitu. Jadi biarlah hidup kita ini menteladani Yesus gitu ya. Biarlah hidup kita ini tuh bisa mencontoh Yesus, bahwa kematian kedagingan kita, bahkan mungkin kalau ada dari kita, ada dari saudara mungkin yang
atau saya pribadi yang kita terpanggil untuk menjadi martir Tuhan, yang benar-benar mungkin memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman, bahkan memang benar-benar kita harus memberikan nyawa kita. Kita belajar untuk melihat, oh aku tuh mau dimuliakan Tuhan, aku hidup itu dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya sekedar untuk ya sekolah, kerja, punya keluarga, tidak nih. Tapi kita belajar untuk menjadi biji yang mati itu, supaya ada buah yang keluar dari hidup kita, ada sesuatu yang bisa memberkati orang lain, saudara. Jadi demikian yang saya bisa sharekan untuk saudara semua, biarlah apa yang saya dapat ini boleh memberkati, boleh menjadi landasan buat kita menjalani hari ini. Terima kasih. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.